Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla, wa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang memuliakan kita berada di dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengikuti apa yang dijalankan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sering duduk di rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Nabawi, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kedekatan yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang telah dicintai oleh Allah dengan cinta yang paling penuh di antara nabi-nabi yang lain. Yang alhamdulillah di malam hari ini kita berada di malam nisfu Sya'ban, salah satu malam yang penting, salah satu malam yang mulia, salah satu malam yang diharapkan kita dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan menambah iman dan Islam kita untuk mengarungi sisa kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan bimbingan, kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan taufik, kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat kita tidak lain tidak bukan adalah hanya mengharap sekadar kita mendapatkan kemuliaan husnul khatimah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita membaca surat Yasin 3 kali dengan 3 macam niat yang pokok: panjang umur dalam taat dan takwa, rezeki yang halal dan barakah, dan akhirnya ingin ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Yang niat 3 ini berhubungan bahwa kita ingin dalam keadaan panjang umur, bukan umur yang panjang, tapi umur yang penuh dengan keberkahan. Umur yang di dalamnya kita dalam berapa umur pun kita dalam keadaan pahala yang banyak dari Allah, yakni dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang dihabiskan dengan ibadah, umur yang dihabiskan dengan perbuatan-perbuatan baik, umur yang dihabiskan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah buat pernyataan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah semata-mata untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah umur yang panjang dalam taat dan takwa. Allah pun memerintahkan kita bekal yang paling penting yang harus kita bawa sebelum menghadap kepada Allah, dan dalam keadaan menghadap kepada Allah, dan terutama nanti di yaumul qiyamah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa, dan bawalah bekal, dan sebaik-baik bekal menghadap kepada Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini kelihatannya mudah, takwa ini kelihatannya gampang. Benar, takwa ini sebenarnya mudah. Taatan ini sebenarnya sudah mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita jaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tinggal kita jaga apa yang masuk melewati mulut kita, yaitu makanan-makanan yang halal, dan rezeki yang halal, dan rezeki yang kalau halal pasti membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan kemuliaan kepada Nabi kita, satu nasihat untuk kita, bahwa man akala al-haram asad jawariha sa'an abad. Orang yang makanannya kalau haram, anggota tubuhnya pasti akan bermaksiat, pasti akan melanggar perintah Allah. Mau nggak mau, dia tahu atau tidak, kalau makanannya haram pasti akan jauh dari Allah. Tapi kalau makanannya halal, makanannya adalah makan dari rezeki yang diridhai oleh Allah, yang dia usahakan, yang dia dapatkan atau dia raih dengan cara yang diridhai oleh Allah, maka mau nggak mau atau ajawarihah,
Rasul mengatakan anggota tubuhnya pasti akan taat kepada Allah. Artinya apa? Akan mudah menggerakkan dirinya dalam keadaan untuk beribadah, akan mudah mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mudah untuk sholat, akan mudah untuk baca Quran, akan mudah untuk berzikir, akan mudah untuk bersedekah, akan mudah berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dikabarkan Nabi, anggota tubuhnya akan taat sama Allah. Dan kalau orang sudah kebiasaannya seperti itu, insya Allah dia gampang mendapat husnul khatimah. Amin. Karena kalau kebiasaannya sudah baik, seperti yang dikatakan Sahibul Ratibul Atas, Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sungguh aneh, sungguh ajaib. Orang ini ingin dapat husnul khatimah, tapi yang menjadikan dia husnul khatimah nggak dia jalanin, nggak dia lakonin, nggak dia istiqomahin, nggak dia lazimin. Contohnya apa? Yang menjadikan dia istiqomah, atau yang menjadikan dia dapat kemuliaan husnul khatimah adalah istiqomah. Kalau dia sholat istiqomah, Qurannya istiqomah, zikirnya istiqomah, ibadahnya istiqomah, perbuatannya istiqomah, mau nggak mau dia insya Allah dapat husnul khatimah. Amin. Tapi kalau dia pilih husnul khatimah, tapi dia nggak melakukan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia dalam keadaan yang dimarahi, dimurka oleh Allah, dalam keadaan yang tidak disenangi oleh Allah, maka ditakutkan dia akan dapat su'ul khatimah. Kalau sudah terakhirnya su'ul khatimah, takutnya yang lainnya lebih susah, lebih dahsyat, lebih berat. Na'udzubillah. Makanya alhamdulillah, di malam hari ini kita diizinkan oleh Allah mengikuti kebiasaan orang-orang soleh. Jadi mereka membiasakan diri dari orang alim, dari orang yang mulia, mereka membaca Yasin. Maka kita pun mengikuti mereka. Kita hanya minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang telah kau berikan nikmat. Artinya apa? Nikmat yang kau jadikan mereka hamba yang kau dekatkan kepadamu. Nikmat kepada hamba yang kau berikan kemuliaan untuk selalu ingat kepadamu. Nikmat kepada hamba yang menjalankan perbuatan baik sehingga mereka dikenang kebaikannya, bahkan diikuti kebaikannya. Nikmat yang mereka jadikan hamba, bahkan kalau disebut namanya, kau berikan orang-orang yang menyebut namanya, turun rahmat darimu, subhanallah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berada di kebiasaan mereka. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam nisfu Sya'ban, kalau kita mengikuti, ini malam untuk kita berusaha merubah keadaan kita. Malam untuk kita minta kepada Allah untuk dirubah keadaan kita. Ayat yang tadi kita baca, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Itu hati Allah untuk merubah seorang hamba. Ketentuan apa yang telah ditentukan oleh Allah, nggak ada yang tahu di ummul kitab, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa baca, nggak ada yang dibukakan oleh Allah. Tugas kita adalah apa? Minta kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama-ulama kita malam seperti ini mereka minta kepada Allah umur panjang, rezeki yang barokah, keadaan yang dirubah. Bahkan saya yakin mereka banyak niatnya, bukan satu. Tapi mereka pakai 3 yang pokok ini untuk yang mengingatkan kita. Jangan kau tinggalkan 3 niat pokok ini. Jangan kau lepas 3 niat pokok ini. Yang lain kau ingin minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malah dicatat semuanya keinginan kita. Dan perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Termasuk apa? Perbanyak istighfar, perbanyak zikir, sedekah. Ini kalau zaman dulu mungkin sedekah kita keluar malam susah. Zaman sekarang gampang, di handphone bisa, transfer bisa. Kalau nggak bisa ada, kita belum ada rezeki, masalah belum ada uang, pakai handphone tulisan yang baik. Semoga antum insya Allah dikabulkan doanya oleh Allah. Semoga antum jadi orang yang baik, semoga antum jadi orang yang mulia. Antum dan keluarga antum semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik, gampang. Jangan mau kalah sama syaitan, jangan mau kalah sama iblis, jangan mau kalah sama orang-orang yang dimurka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mau kalah sama hawa nafsu kita sendiri yang gampang menjebloskan kita, gampang melesetkan kita. Kita ingin jadi orang yang mulia. Malam hari ini kita mohon kepada Allah, takdir kita, kemuliaan kita, nasib kita diganti dengan keadaan yang baik. Keadaan seorang hamba yang taat kepada Allah, seorang hamba yang umurnya barokah dalam kebaikan, seorang hamba yang dimuliakan dengan rezeki yang halal. Bahkan dimuliakan kita di tahun ini dicatat hamba ini akan berangkat ziarah ke Makkah dan Madinah. Hamba yang dicatat berkunjung mengunjungi kemuliaan-kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah, berkunjung ke negeri-negeri yang mulia untuk berziarah, mengunjungi orang-orang yang saleh untuk mendapatkan kemuliaan. Agar apa? Lebih gampang lagi dia untuk mendapatkan kemuliaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwilil ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wajma'na ma ahlil jamal wa ba'idna min dhikri juhal wa dhalal bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala bilal
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.